selalu mengingat pengorbanan Kristus. Refleksi pagi 1065. Apa yang dilakukan para prajurit setelah mereka menyalibkan Yesus? Mari lihat kisahnya di Yohanes 19 ayat 23 dan 24a. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Saudara-saudara, tidak hanya dianiaya, Yesus juga diambil pakaiannya dan dihina. Betapa besar penderitaan dan pengorbanan Yesus untuk menebus dosa manusia. Betapa agung Dia. Saudara-saudara, kekristenan hanya ada di muka bumi ini karena ada penderitaan dan pengorbanan Kristus semata yang rela mati untuk kita. Betapa beruntungnya kita. Jatah kita sebenarnya hanyalah neraka, yaitu maut kekal. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, Allah telah mengutus anaknya yang terkasih untuk menjelma jadi manusia, untuk menderita dan mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu, marilah kita selalu ingat bahwa Kristus telah mengucurkan darahnya bagi kita supaya kita selamat. Dalam menempuh suka duka kehidupan ini, marilah kita terus teguh dan tidak tergeser dari kasih Allah dalam Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita semua. Mari kita selalu arahkan pandangan kita kepada salib Kristus. Nubuat yang digenapi. Refleksi pagi 1066. Pada waktu Yesus disalibkan, para prajurit Roma membagi-bagi pakaian Yesus dan mengundi jubahnya. Tindakan ini ternyata sudah dinubuatkan. Mari lihat Yohanes 19 ayat 24b. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Saudara-saudara, betapa luar biasanya hal ini. Sekitar 1000 tahun sebelumnya, Raja Daud telah menubuatkan kejadian ini di Mazmur 22 ayat 19, persis seperti apa yang terjadi pada waktu Yesus disalibkan. Misi penebusan manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib memang merupakan penggenapan janji Allah yang ada sejak dari dulu. Saudara-saudara, jalan penderitaan dan kematian Yesus memang satu-satunya cara Allah Bapa bagi misi penebusan manusia. Tanpa pengorbanan, tidak akan ada jalan keselamatan. Tak heran bila di Perjanjian Lama, Allah telah menjanjikan di Kejadian 3 ayat 15 bahwa kepala si ular, yaitu iblis, akan diremukkan oleh keturunan Hawa. Tetapi iblis akan meremukkan tumitnya, yang menunjuk pada jalan penderitaan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur atas anugerah Allah melalui penderitaan dan kematian Yesus Kristus ini. Marilah kita menyaksikan kepada dunia akan keselamatan dalam Yesus Kristus. Memang tiada kasih yang terlebih besar dari kasih Allah Bapa yang rela mengorbankan anaknya bagi kita semua. Terpujilah Allah.
tetap berbelas kasihan walaupun menderita. Refleksi pagi 1067. Sewaktu Yesus disalibkan, ada 4 wanita serta Yohanes muridnya yang berada di dekat salib. Apa yang kemudian terjadi? Mari lihat Yohanes 19 ayat 25-27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara-saudara, oleh Yesus, Maria ibunya itu dijadikan ibu angkat Yohanes. Maria kehilangan seorang putra, tetapi mendapatkan seorang putra yang lain. Walau menderita di kayu salib, Yesus masih memikirkan ibunya dan muridnya. Saudara-saudara, di dalam penderitaannya yang besar di atas kayu salib, Yesus Kristus justru menaruh belas kasihan kepada Maria ibunya dan Yohanes muridnya. Dengan menjadikan Yohanes sebagai anak angkat Maria, maka Maria pasti terperhatikan dengan baik. Betapa luar biasa belas kasihan Yesus. Ini sebuah teladan yang harus kita ikuti. Oleh sebab itu, walaupun kita sedang menderita, marilah kita juga tetap memiliki belas kasihan kepada orang lain. Marilah kita terus belajar berbelas kasihan dan tetap berupaya berbuat baik kepada orang lain, walaupun kita sedang menderita. Marilah kita belajar untuk tetap menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, walaupun kita sedang susah ataupun sedang dirundung malang. Pastilah terangnya jadi lebih nyata. Selalu mengingat salib Kristus. Refleksi pagi 1068. Apa yang terjadi setelah Yesus meminta Yohanes untuk menjaga Maria sebagai ibunya sendiri? Mari dengar kisahnya di Yohanes 19 ayat 28 dan 29. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa misi penebusan dosa manusia yang diembannya itu telah selesai dilaksanakan melalui kayu salib, dan saat kematiannya sudah dekat. Anggur murka Allah seperti Mazmur 69 ayat 22 memang harus diminumnya. Saudara-saudara, apa yang menjadi rencana Allah Bapa untuk penebusan dosa manusia telah terlaksana di kayu salib. Janji Allah telah digenapi melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Anak domba Allah telah dikurbankan demi keselamatan manusia. Betapa agung dan besar kasih Allah ini. Oleh sebab itu, marilah kita ingat terus salib Kristus. Salib memang simbol kehinaan bagi mereka yang membenci Kristus. Tetapi salib adalah simbol keagungan dan kemuliaan bagi kita yang telah ditebus Kristus. Janganlah kita sekali-kali menyia-nyiakan kasih Allah yang begitu besar ini. Marilah kita juga terus hidup dalam anugerah keselamatan kita dan terus memberitakan salib Kristus
sehingga lebih banyak orang menerima anugerah keselamatan. Kematian Kristus, jalan keselamatan. Refleksi pagi 1069. Bagaimana keagungan kasih Allah ditunjukkan oleh Yesus Kristus di kayu salib? Mari kita lihat Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, meminum anggur asam adalah sebuah gambaran tentang bagaimana Yesus Kristus harus menanggung murka Allah, bahkan sampai mati demi menebus dosa manusia. Meskipun Yesus sangat menderita, ia tetaplah setia pada misi penebusan Allah dan tetap rela menjadi korban pendamaian demi keselamatan manusia. Betapa agung dan mulia tindakan Allah Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Inilah anugerah terbesar dari Allah. Saudara-saudara, kematian memang pastilah terkait dengan duka cita yang mendalam. Apalagi kalau kematian itu terjadi melalui jalan kesengsaraan dan kehinaan seperti Yesus Kristus. Betapa tragis kisah kehidupan Yesus Kristus. Anak Allah yang Maha Tinggi harus mati dalam kehinaan kayu salib. Meskipun demikian, kematian Kristus di kayu salib itulah satu-satunya cara yang dibukakan Allah sebagai jalan pendamaian untuk dosa manusia. Tidak ada jalan lain. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mengingat akan korban Kristus di kayu salib dan selalu mengingat bahwa darah Kristus telah dicurahkan bagi penebusan dosa manusia. Marilah kita rayakan anugerah keselamatan dari Allah Bapa dengan selalu hidup dalam ketaatan. Marilah